Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat renungan kita ini mengajarkan bahwa iman yang murni, yaitu kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, adalah harta yang tidak ternilai harganya. Harta yang tidak dapat dibandingkan dengan emas, dan ataupun harta kekayaan apa saja yang ada di dunia ini. Mengapa demikian? Sebab harta kekayaan duniawi bersifat fana, dan tidak akan pernah dapat menyelamatkan kita dari murka Allah atas segala dosa dan kejahatan kita. Ingat bahwa kita selamat dari murka Allah hanya oleh penebusan darah Kristus. Sebagaimana di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi kita hanya diselamatkan oleh pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang murnilah yang akan membawa kita ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, Allah yang kekal dan yang berkuasa menyelamatkan kita. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima anugerah keselamatan yang telah dikerjakannya dengan kematiannya di salib. Itu sebabnya mari bersama kita melihat berkat-berkat apa saja yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, yaitu bagi mereka yang memiliki iman yang murni. Yang pertama adalah bahwa kita akan mewarisi kerajaan surga. Itulah yang Rasul Petrus tuliskan dalam suratnya 1 Petrus 1 ayat 3-4. Kerajaan surgalah yang dimaksudkan dengan keselamatan itu. Inilah pengharapan setiap orang percaya. Inilah tujuan iman kita kepada Yesus, yaitu keselamatan jiwa kita. Bagaimana hanya dengan percaya kepadanya kita selamat? Inilah yang disebut dengan jalan Tuhan. Dalam Roma pasal 1 ayat 16-17, Rasul Paulus menuliskan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, dan tanggung jawab kita adalah percaya dan taat kepadanya. Yang kedua, berkat bagi orang yang memiliki iman yang murni adalah bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah, bahkan sampai di kekekalan nanti. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima, Petrus menyatakan bahwa kita dipelihara di dalam kekuatan Allah
selama kita hidup di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya mengapa kita selalu bersukacita dalam keadaan apapun juga, termasuk dalam kesukaran dan aniaya. Karena Allah sedang memurnikan iman kita. Buah dari penderitaan adalah iman yang murni, yang akan membawa kita menerima puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maknanya bagi kita sekarang? Bersukacitalah karena iman, bukan karena harta kekayaan dunia ini. Kekayaan tidak dapat menyelamatkan kita. Harta kekayaan tidak kekal. Kekayaan membutakan kita, tetapi iman kepada Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari murka Allah akibat dosa dan memberikan perlindungan berkat saat kita masih hidup di dunia ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.